Pada kali ini jamaah sekalian masih berkaitan dengan rasa takut, yaitu al-khauf min ahwalil qiyamah. Takut terhadap peristiwa-peristiwa hari kiamat. Jadi ternyata yang namanya takut itu ada nilai positif. Bukan takut berarti negatif gitu, tapi takut dalam arti betul-betul kita wanti-wanti menjaga diri kita, menjaga keluarga kita dalam ketakwaan kepada Allah, jangan sampai tercebur di dalam murka Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu jamaah sekalian, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan juga jagalah keluargamu dari sengatan api neraka jahanam. Karena ternyata azab Allah amat sangat pedih, azab Allah amat sangat keras. Sebagaimana di minggu yang lalu jamaah sekalian telah dijelaskan tentang ayat-ayat yang berkenaan dengan orang-orang yang mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah sekalian, sekarang kita masuk ke dalam tema berikutnya, yaitu al-khaufu min ahwalil qiyamah. Takut terhadap peristiwa-peristiwa hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil qiyamati syadidan wa ahwala idhaman. Sungguhnya hari kiamat hari yang begitu amat dahsyat ya. Hari yang betul-betul ya, amat sangat besar ya kejadiannya untuk kita semua. Jangankan kiamat jamaah sekalian, tadi sore sekitar 4:30 ada gempa aja membuat panik seluruh manusia. Orang semua berhamburan keluar, padahal gempa yang enggak lama ya, berapa detik, tapi membuat orang berhamburan. Apalagi hari kiamat yang begitu dahsyat ya. Bukan hanya goyangan sedikit, kita bagaikan diayak ya, ditampak gitu, diayak, dan digambarkan gunung, manusia bagaikan laron-laron atau yang berterbangan, hancur lebur yang ada semuanya di muka bumi ini, diayak semua. Oleh sebab itu jamaah sekalian, hari tersebut bagi orang yang beriman tentu kita meyakini. Jangankan menurut akal, kita tahu bahwa alam serta isinya adalah makhluk. Yang namanya makhluk itu ketentuannya enggak stabil, enggak dawam, enggak baqa ya, tapi fana dia. Jangankan kiamat ya, goncangan-goncangan ya, adanya hidup kemudian mati, kemudian adanya kerusakan, ini merupakan sifat-sifat alam. Dari ini aja kita tahu bagaimana terjadinya lempengan bumi yang sering berubah, kemudian bagaimana di kutub udah yang tadinya beku udah mulai mencair. Ini juga gambaran-gambaran ya, bukan hanya untuk orang yang beriman, tapi juga yang betul-betul yang berpikir, kemudian yang mengkaji tentang fenomena-fenomena alam pun yakin bahwa alam ini ada akhirnya. Oleh sebab itu jamaah sekalian, di dalam Al-Quran banyak sekali yang berkenaan dengan tentang bagaimana orang yang beriman ini meyakini adanya hari kiamat. Di dalam Al-Quran umpamanya jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin.
Alif Lam Mim. Dzalikal kitab. Al-Qur'an ini la raiba fihi, tidak ada keraguan pun di dalam. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Siapa mereka yang bertakwa? Di antaranya jamaah sekalian, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu mereka orang-orang yang senantiasa beriman kepada yang gaib. Selain kita beriman kepada Allah, ya, dengan melihat semua gejala-gejala yang ada, kita yakin adanya pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga yakin, ya, akan adanya alam barzah. Kita juga yakin ada yang namanya mahsyar. Kita yakin ada namanya siratal mustaqim. Ada hisab, ada mizan, kita yakin. Ada sorga, ada neraka, kita yakin. Orang yang beriman, ya, yang yakin akan adanya Allah, yakin adanya Rasul, kemudian yakin adanya kitab-kitab, ya, termasuk Al-Quran, yakin dia. Ketentuan-ketentuan, keterangan-keterangan di dalam Al-Quran pun diyakini. Bahkan juga jamaah sekalian, yang gaib itu juga bukan hanya sesuatu yang jauh, tapi yang dekat dengan kita pun banyak yang gaib, ya. Ruh kita, tarikan nafas kita, kelihatan nggak? Tapi kita yakin ada ruh, ya, ada jiwa, ya. Ada nafas kita hirup, ya. Walaupun nggak kelihatan, tapi gejala-gejala efeknya kita lihat, kita rasakan. Orang yang beriman, yang bertakwa, yakin juga akan adanya hari kiamat. Kemudian jamaah sekalian, takadul qulub min hauliha tanqati'u. Kita bisa lihat, ya, seakan-akan ketika terjadinya kiamat nanti, ya, saking dahsyatnya, ya, hati kita terkoyak-koyak. Ya. Bagaimana enggak terkoyak jamaah sekalian? Suatu yang begitu dahsyat, ya, yang tadinya mungkin sebagian orang mendustakannya, terjadi begitu dahsyat, ya. Hancurnya dunia ini, ya, terjadinya getaran yang dahsyat, ya. Kemudian terjadinya goncangan yang dahsyat, itu membuat betul-betul hati kita, ya, menjadi betul-betul apa? Menjadi betul-betul panik. Kemudian wan nufusu tatasadda'u, mencabik-cabik jiwa kita, ya. Jiwa yang antara kita, mungkin kita dengan orang tua kita, kita dengan sahabat kita begitu erat, begitu sangat cinta. Dengan anak kita begitu kita sayangi, ya. Merupakan apa namanya? Belahan jiwa kita. Tapi ketika kiamat datang, begitu dahsyatnya, orang yang tadinya bersahabat pisah. Antara ayah dengan anaknya, semuanya pisah, lari masing-masing. Ibunya juga lari masing-masing. Semuanya memikirkan nasibnya. Sebagaimana jamaah sekalian, di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Ketika terjadi hari kiamat yang begitu dahsyat, seseorang akan lari dari sahabat, belahan jiwanya, dia akan lari, masing-masing memikirkan diri. Udah nggak ada lagi yang memikirkan tentang hartanya, memikirkan anaknya, memikirkan rumahnya, nggak ada lagi. Yang dilihat sekarang gimana nasibnya setelah ini. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi. Begitu juga dengan ibunya, dia tinggalkan. Begitu juga ayahnya, wa sahibatihi wa bani. Begitu juga dengan karib kerabatnya, sahabat, dan juga anak-anaknya. Udah gak ada lagi yang betul-betul bisa dia selamatkan. Masing-masing semuanya
Di sini di kulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Masing-masing semuanya punya kesibukan untuk menyelamatkan dirinya masing-masing. Begitu serem. Orang yang enggak takut dengan hari kiamat ya, hidupnya orang yang sama sekali betul-betul hidupnya yang dicari cuman materi. Materialisme yang mengikat dirinya, membuat dia enggak percaya. Tapi nanti setelah kejadiannya betul-betul terjadi, ya, maka semuanya cuma bisa mendelik-delik. Semuanya cuma bisa bagaimana caranya biar bisa balik lagi ke dunia untuk beramal saleh. Sebagaimana jamaah sekalian, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memberikan wanti-wanti bagi setiap manusia ya. Jangan sampai nanti penyesalan ya udah terjadi mau balik lagi udah enggak bisa. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan juga anak-anakmu melalaikan kamu ya dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang orang-orang yang materialisme ini kadang-kadang yang dicari cuma mengejar harta, mengejar kenikmatan dunia, hidup dengan keluarganya tanpa dia pikirkan tentang hari esok. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah harta kalian dan juga anak-anak kalian, keluarga kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa mengejar kenikmatan dunia, mengejar harta kita, mengejar untuk kesenangan keluarga kita. Walaupun cuma makan kuliner ya, di Garut dikejar. Cuman buat makan, habis makan pulang lagi. Dikejar. Mau makan apa? Lihat di TV Garut, di Bandung ada, dikejar ke Bandung. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah harta dan anak-anak kalian, keluarga kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran umumnya. Kemudian dijelaskan lagi secara terperinci bagaimana kehidupan kita yang lupa dengan kehidupan akhirat, yang tercebur di dalam kubangan aksesoris dunia. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Siapa yang melakukan hal demikian, maka dia termasuk orang-orang yang betul-betul orang-orang yang rugi. Orang kalau udah meninggal ya, apalagi udah di mahsyar, dia minta untuk kembali lagi nggak mungkin bisa. Orang seperti ini jamaah sekalian, di dalam Al-Qur'an ya, Allah jelaskan bahwa mereka ini sama sekali ya, terbuai dengan aksesoris dunia ya, dan merasa dirinya aman ya di dunia maupun di akhirat. Padahal di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menegaskan, fala ya'manu makrallah. Mereka semuanya tidak akan aman dari strategi ya, dari konsep, dari aturan Allah Subhanahu wa taala, dari strategi yang Allah buat. Sampai nanti di hari kiamat, illal qaumul khasirun ya, kecuali mereka ini adalah orang-orang yang rugi ya. Orang-orang yang rugi, orang-orang yang betul-betul setelah nyemplung nanti di mahsyar mau kembali lagi udah enggak bisa. Orang-orang yang nyesel dalam kerugian. Sampai jamaah sekalian dijelaskan di dalam Al-Qur'an
Allah Subhanahu wa taala berfirman, sambungan dari ayat yang tadi menjelaskan penegasan buat mereka, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Berinfaklah, kalian hendaknya berinfak, mimma razaqnakum, dari sebagian yang Allah rezekikan kepada kalian, min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum kematian datang kepada kalian. Fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Setelah kematian datang atau dalam keadaan udah nazak gitu, dia berkata, ya Allah, Rabbi, ya Allah, laula akhartani ila ajalin qarib, mohon beri tangguh untukku beberapa waktu. Untuk apa? Fa asaddaqa wa akum minas salihin, agar aku bisa betul-betul bersedekah dan aku akan betul-betul menjadi orang yang saleh. Walai, kemudian ditegaskan, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, walai yuakhirallahu idza jaa ajaluha. Sama sekali Allah Subhanahu wa taala tidak akan menangguhkan apabila seorang telah datang ajalnya. Wallahu khabirum bima ta'malun. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha teliti, Maha tahu terhadap apa yang kalian lakukan. Ini jamaah sekalian, wallahu khabirum bima ta'malun, ini menegaskan setiap sepak terjang kita di dunia menjadi konsekuensi kita nanti di akhirat. Setiap perilaku dan perbuatan kita menjadi konsekuensi kita nanti di akhirat. Oleh sebab itu jamaah sekalian, ayat seperti ini juga menegaskan buat kita bahwa dunia menjadi mazra'ah, dunia menjadi ladang kita untuk kita bisa panen nanti di akhirat, mempersiapkan kebahagiaan yang kekal abadi di dunia. Sebagaimana juga jamaah sekalian di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Bersama, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaknya setiap jiwa di dunia ini memikirkan nasibnya di esok hari. Bagaimana nanti hari kiamat terjadi, bagaimana kita menghadapi mahsyar, bagaimana kita menghadapi mizan hisab Allah, bagaimana kita menghadapi siratal mustaqim. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ketika di dunia hendaknya pikirkan nasib kita di esok hari, dengan kebaikan, dengan keimanan, dengan amal kebajikan yang bisa kita betul-betul raih di akhirat nanti. Karena hari kiamat begitu dahsyat. Gambaran tentang hari kiamat ini jamaah sekalian bukan buat nakut-nakutin, tapi betul-betul akan terjadi, dan orang yang betul-betul dekat dengan rahmat Allah, dia yang akan selamat. Gambaran ini bukan buat ini kan terjadi, dan yang selamat yang udah punya skoci, yang udah punya skoci penyelamat di dalam menghadapi hari yang begitu dahsyat. Misalnya anak kecil, jadi kalau ente keluar itu bakalan kena culik atau dirampok, jaga. Itu hati-hati ini biar kita bisa betul-betul jaga diri kita, betul-betul jaga diri kita jangan sampai kena seperti itu. Orang yang hati-hati, yang betul-betul dekat dengan rahmat Allah, digambarkan di dalam Al-Quran. Digambarkan di dalam Al-Quran, umpamanya jamaah sekalian, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, waliman khafa maqama rabbihi jannatan.
Dan nanti di akhirat bagi mereka yang senantiasa takut terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang takut dia senantiasa betul-betul melaksanakan perintah-perintah Allah, berjalan jalan yang apik untuk mencari keridhaan Allah. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Mereka akan mendapatkan 2 surga. Atau di dalam ayat yang lain, orang yang senantiasa berzikir atau senantiasa betul-betul berjalan di jalan yang Allah ridhai, fa imma ya'tiyannakum minni hudan falan yadhillu wa la yasqa. Barang siapa yang betul-betul telah datang kepada mereka petunjuk dari Allah, faman tabi'a hudaya fala yadhillu wa la yasqa. Siapa yang betul-betul mengikuti petunjukku, maka dia betul-betul tidak akan betul-betul takut dan tidak akan betul-betul celaka. Faman tabi'a apa namanya tadi? Barang siapa yang betul-betul mengikuti jalan petunjuk Allah, dia akan selamat. Tapi sebaliknya, wa man a'rada an dzikri, barang siapa yang senantiasa menentang, berpaling dari mengingat Allah, hidupnya sama sekali nggak ada sedikit pun dibasahi jiwanya, maksiat jalan, diberikan amanat kedudukan, dia hianati kedudukan tersebut. Uang amanat dirampas, korupsi merajalela, jauh dari melaksanakan perintah-perintah Allah. Hidupnya pedit, medit, nggak mau sedikit pun berbagi di dalam rezeki yang Allah berikan kepadanya. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka hidupnya gundah gulana. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan nanti di akhirat Allah akan bangkitkan, nanti di mahsyar Allah akan bangkitkan dalam keadaan buta. Yang begitu dahsyat, kita dibangkitkan dalam keadaan buta karena apa? Karena berpaling dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jamaah sekalian, di dalam hadis pun banyak ditegaskan tentang ahwalul qiyamah. Wal ahaditsun nabawiyah fi wasfil qiyamati taduru haula hadhil falakil qur'ani. Dan juga hadis-hadis Nabi berkaitan dengan kejadian peristiwa hari kiamat, dia berputar sejalan dengan relnya Al-Qur'an, menggambarkan tentang hari kiamat. Tastamiddu qala, yang betul-betul sebagaimana firman atau sabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tastamiddu minhu tastamiddu minhu wa tawdihuhu wa hiya kathiratun. Yang banyak bergantung tentang hal tersebut dan menjelaskan wa tuwaddihuhu wa hiya kathiratun. Banyak hadis Nabi yang menjelaskan tentang ahwalul qiyamah, peristiwa-peristiwa hari kiamat. Minha al-hadits al-muttafaqu alaih an Anas radhiyallahu anhu qala. Seperti hadis muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, an Anas radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Khattabana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam khutbatan. Rasulullah pernah berkhutbah suatu kali. Ma sami'tu mithlaha qad, aku tidak pernah melihat khutbah Nabi seperti ini sebelumnya. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalila." Kalau kalian tahu tentang peristiwa hari kiamat, seperti yang aku tahu, maka kalian akan ketawa sedikit. Enggak hidupnya semuanya dengan terpingkal-pingkal, tertawa, terbahak-bahak, hip-hip, hura-hura. La dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira, dan kalian akan banyak menangis.
faghuttiya ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wujuhuhum. Kemudian nampak ya para sahabat Nabi kemudian nangis ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjelaskan tentang peristiwa hari kiamat. Kemudian juga jamaah sekalian, warawa Muslim anil Miqdad ibn al-Aswad radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul. Dari sahabat Miqdad, riwayatnya Imam Muslim ya. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, tudni asy-syamsu yaumal qiyamah minal khalqi. Akan didekatkan nanti matahari ya dengan makhluk di bumi. Hatta takunu minhum kamiqdari mil. Sampai jaraknya itu ya seperti jarak 1 mil. Matahari dekatkan ke makhluk di bumi. Qala Salim atau Sulaim ya, Ibni Amir Ar-Rawi anil Miqdad. Kemudian Salim ya, Ibn al-Amir yang meriwayatkan dari sahabat Miqdad ini berkata, fa wallahi ma adri ma ya'ni bil mil. Demi Allah, aku enggak tahu apa yang dimaksud mil di sini. Amasafatul ardi, apakah maksudnya jarak antara bumi dengan matahari? Amil alladzi tuktahilu bihil ain, ataukah yang dimaksud mil itu ya ujung apa namanya batang untuk sifat mata, lidi buat sifat mata. Pendek banget kan? Apakah jarak matahari ke bumi itu seperti itu? Apa jaraknya 1 mil? 1 mil aja udah dahsyat. Jarak antara matahari dengan bumi. Kemudian jamaah sekalian, fayakunun nas ala qadri a'malihim fil arab. Maka ketika itu terjadi, manusia itu semuanya ditentukan dari kadarnya keringat yang ngocor pada diri mereka. Faminhum may yakunu ila ka'bai. Sebagian mereka ketika matahari udah dekat itu ya, ngocornya keringatnya itu sampai dengan 1 tumit. 1 tumit. Wa minhum may yakunu ila rukbatayh. Ada lagi orang yang keringatnya itu ngocor ya sampai selutut. Wa minhum may yakunu ila hikwaihi. Kemudian sebagian lagi keringatnya sampai ke pinggang. Wa minhum may yuljimuhul araq iljaman. Ada lagi orang yang tenggelam dia bersama sampai keringatnya sampai ke hidungnya. Nauzubillah. Wa asyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi ila fami. Rasulullah mengisyaratkan tadi yang keringatnya sampai ke mulutnya. Saking dahsyat. Itu menggambarkan bagaimana kadar mereka ketika di dunia. Hidup dengan bergelimang materi, hidup dengan mendustakan hari kiamat, kemudian hura-hura, semuanya menjadi kadar ukuran mereka nanti di mahsyar. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian juga jamaah sekalian, sabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu. Laisa bainahu wa bainahu tarjaman, fayanzuru aymanu minhu fala yara illa ma qaddama wa yanzuru ash'amu minhu fala yara illa ma qaddama wa yanzuru baina yadayhi fala yara illa an-nar talqa wajhahu." Kemudian nanti juga di hari kiamat, ini gambaran bahwa Allah berbicara dengan makhluknya, gambaran kiasan. Bukan langsung Allah menyerupai manusia kemudian berbicara dengan makhluknya, bukan. Tapi bagaimana nanti manusia akan disidang ya. Semuanya
berbicara langsung tanpa harus ada terjemahan. Kemudian jamaah sekalian, mereka akan lihat bagaimana nasib mereka. Dia akan melihat bagaimana dengan amal perbuatan yang dia lakukan. Kemudian jamaah sekalian, di dalam hadis yang lain juga Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la tazulu qadaman 'abdi hatta yus'alu an umrihi fima afna wa an ilmihi fima fa'al fihi wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablahu. Di akhirat nanti juga menurut sabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, enggak melangkah seseorang sampai akan ditanya tentang tanggung jawabnya rezeki yang Allah berikan kepadanya. Tentang apa? An umrihi fi ma'af. Umurnya, hidupnya dipakai buat apa aja. Kemudian wa an ilmihi fi ma fa'al fihi. Kemudian dengan ilmunya, dengan ilmu tersebut digunakan buat apa? Buat berdakwah atau buat untuk memberikan pemahaman kepada orang.